Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim yang saya muliakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian hari ini. Hari ini kita letakkan di hari Ahad karena hari-hari sebelumnya full, ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Nah, sesekali hari Ahad biar nanti laporannya di akhirat itu hari Ahad punya laporan. Saya juga ditempati pengajian. Kan nanti kan laporan semua hari-hari itu menyampaikan. Kalau Sabtu terus kan cuma rutinan Sabtu. Kalau minggunya ada kan alhamdulillah. Dan kasihan juga ada yang Sabtu nggak bisa hadir, bisanya hari Ahad karena hari Sabtu biasanya waktunya gajian atau waktunya apa. Baik, ada yang nggak hadir hari ini karena corona katanya. Jadi karena sekarang musim dari rumah ke rumah saat ini, dari rumah ke rumah. Bahkan di Kuwait itu viral itu ada azan, yang azannya itu meminta kita untuk sholatnya itu di rumah. Sholat di rumah ada tambahannya itu, memang ada hadisnya. Kita nggak bahas itu hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang mulia bahagia dengan memiliki agama dan keberagamaan yang baik. Agama kita jelas agama yang sangat baik. Dan agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian kita mulai dari penelitian. Penelitian ilmiah. Yang meneliti itu orang Belanda. Meneliti tentang agama. Orang yang beragama itu apa sih bedanya dengan orang yang tidak beragama? Termasuk dalam menyikapi macam-macam hal ini. Ternyata katanya, menurut penelitian Harold Kunik namanya. Harold Kunik ini dia itu doktor di bidang kedokteran, medical doctor. Dia nulis buku, judul bukunya bagus, The Healing Power of Faith. Jadi kekuatan penyembuh dari faith, dari keimanan. Dia mengatakan ada 8 hikmah yang pasti dimiliki orang-orang beragama yang memiliki kesadaran spiritualitas yang tinggi. Jadi orang kalau beragama kata dia, itu pasti itu memiliki 8 ini secara umum orang yang spiritualitasnya tinggi, yang hidupnya tidak dimaknai dengan hidup hanya untuk di dunia saja, tapi ada nilai-nilai transendental, ada nilai-nilai langit dalam kehidupannya itu. Selalu dia itu menghubungkan hidupnya dengan nilai-nilai langit. Orang semacam ini itu memiliki 8 hikmah. Kan ada orang yang dalam hidupnya cuma berpikirnya dunia saja kan. Ada. Semua dihubungkan dengan untung rugi di dunia saja. Ada orang yang dalam hidup ini dia itu bertengkar gara-gara itu. Kalau orang dia percaya kepada akhirat, percaya terhadap keadilan Allah, percaya terhadap hukum Allah, sesungguhnya kan hidup ini jalanin aja. Toh semuanya tuh ada nilainya kan? Ada nilainya semua. Tapi memang sulit untuk memiliki kesadaran seperti itu. Kalau punya yang semangat transendental seperti itu, katanya ada 8 hal yang akan dia miliki. Apa yang 8 hal ini? Pertama, dia akan memiliki keluarga yang lebih bahagia. Jadi ada orang yang keluarganya itu tidak bahagia karena memang keberagamaannya nggak bagus. Orang kalau keberagamannya nggak bagus, biasanya pertengkaran akan selalu muncul karena semuanya dihitung serba materialistik. Dia tidak melihat hikmah di balik peristiwa itu. Orang yang melihat hikmah, dia akan selesai. Ya udah, ini bagian hidup saya. Ini bagian hidup saya. Ini adalah pemberian Allah bagi saya. Yang kedua, biasanya punya gaya hidup yang lebih sehat. Gaya hidupnya lebih sehat. Nah, ada tulisan bagus sekali itu. Sebenarnya kitab lama yang menyatakan bahwa Cina itu yang saat ini di Indonesia disebut dengan Tiongkok itu memang sejak zaman dulu dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan virus, dengan wabah. Alasannya adalah karena katanya ini mulai zaman dulu kebersihan itu nggak begitu terjaga, baik makanan
atau sanitasi secara umum. Nah, kemudian coba kita bandingkan dengan indeks kebahagiaan manusia. Ada tulisan bagus tentang 10 negara paling bahagia di dunia ini. Salah satunya itu adalah Swiss, ya kan? Salah satunya juga adalah mana? Madura. Ya nggak masuk lah Madura itu. Langsung Madura yang disebut itu. Negara Madura itu. Nah, misalnya juga itu Selandia, New Zealand, dan macam-macamnya. Coba jenengan lihat, apa yang dimiliki mereka kok mereka menjadi negara yang bahagia. Salah satunya itu adalah kebersihan dan gaya hidupnya. Gaya hidup yang dia itu exaggerated, gaya hidup yang berlebih-lebihan, gaya hidup yang norak, gaya hidup yang glamor, itu gaya hidup yang gak sehat. Biasanya gaya hidup yang gak sehat semacam itu, masyarakatnya itu cenderung untuk memiliki penyakit batin, memiliki tekanan batin. Tapi kalau dia itu sehat gaya hidupnya, nah itu luar biasa itu. Nah, gaya hidup ini ditentukan juga oleh agama. Yang ketiga, dapat mengatasi stres. Nah, stres itu rata-rata itu muncul itu gara-gara orang itu mau memikul sendiri semua beban hidupnya. Memang tidak enak, beban hidup itu tidak enak. Tetapi kemudian kalau tidak kita gantungkan kepada Allah, kalau kita mau mencoba untuk memikul diri sendiri, lantas di mana kita akan meletakkan ayat-ayat tentang tawakal? Di mana kita akan meletakkan ayat-ayat tentang taslim dan tafwid? Dalam Quran itu banyak itu dinyatakan semua urusan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Kemudian Allah juga mengatakan tentang tawakal, fa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ada lagi ayat yang mengatakan ufawwidu amri ilallah. Mau diletakkan di mana itu? Jadi sesungguhnya orang-orang yang dalam hidup itu yang masih mau stres itu barangkali itu setelan hatinya perlu diperbaiki. Setelan hidupnya perlu diperbaiki. Bapak Ibu, ada orang yang bebannya sebenarnya nggak begitu tinggi stres. Ada orang yang beban pikirannya tuh tinggi, banyak sekali yang dipikir itu, tapi dia nggak stres. Bukan masalah beban, bukan masalah bebannya itu seberapa banyak, tetapi seberapa dekat hatinya kepada Allah, seberapa tawakal dirinya kepada Allah, seberapa pasrah dirinya kepada Allah, itu yang menentukan orang itu stres atau tidak. Masih ya? Jadi ini benar nih. Jadi kita udahlah, jangan stres mikirin tentang sesuatu yang justru kadang-kala belum jelas untuk kita itu. Yang keempat, melindungi diri dari dan menyembuhkan depresi, hampir sama dengan yang ketiga. Dan yang kelima, hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini secara umum. Jangan protes, itu ada orang rajin sholat tapi kok sakit-sakitan. Nabi Ayub juga sakit, tapi Nabi Ayub itu kan sakitnya di luar dari kaidah umum. Apa? Itu kan diuji melalui jin kan? Itu iblis itu yang punya kerjaan itu. Aslinya dia itu harus sehat. Jadi agama nggak bikin sakit, Pak. Kalau begitu bangun malam nggak bikin sakit, salat malam nggak akan pernah bikin sakit. Jangan punya alasan saya emang tadi malam nggak tahajud karena saya ini kalau tahajud biasanya pagi-pagi pusing kepala gitu kan. Ada orang yang alasannya begitu, pusing kepala kalau malam-malam tahajud itu kan. Insyaallah hati-hati itu, hidup lebih lama dan lebih sehat. Lebih sehat. Dan kemudian yang keenam, melindungi orang dari penyakit kardiovaskular, penyakit jantung. Secara umum juga ini karena penyakit jantung sendiri itu kan macam-macam ya, penyakit jantung. Ini kayak adiknya istri saya itu, ipar saya yang saat ini sedang ada di rumah sakit, itu hafal Quran 30 juz itu adik saya itu. Di Elis itu yang lagi didoakan jenengan, terima kasih doanya. Itu hafal 30 juz itu. Saya senang di keluarga kalau bisa satu keluarga minimum satu yang hafal lah. Saya baru datang dari Jombang, jenguk anak saya karena istri saya nggak bisa jenguk, nggak ada yang bisa jenguk, saya yang jenguk anak itu, ketemu Rahmi itu. Gimana nak? Sudah selesai? Sudah ya, udah 30 juz, nangis saya. Deh, bagus sayang.
Abah cuma minta satu, jaga hafalannya. Adik saya itu kena jantung, dialis itu bengkak. Tapi bukan karena gaya hidup yang berlebihan. Itu karena melahirkan, ketika melahirkan kena tiroid. Tiroidnya kemudian tidak diobati sampai tuntas. Ternyata nyerang ke jantung, pembekakan jantung, akhirnya nyerang ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian nyerang ke seluruh tubuh. Akhirnya cairan penuh tidak keluar, bengkak badannya. Itu saat ini sedang diobati. Terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih atas segala doanya. Ibu Nawalah kemarin bantu tentang pengurusan kamarnya dan lain-lainnya. Nah, yang ketujuh, punya sistem imun yang lebih kuat. Dan yang kedelapan, lebih sedikit menggunakan jasa rumah sakit. Ya, lumayan kan. Ya. Oke, ini lagi-lagi secara umum. Jangan kemudian kalau ada orang sakit, Anda kemudian mengatakan, Masya Allah, agamanya kurang bagus. Gitu ya, jangan begitu. Itu ada beberapa faktor yang eksepsional, faktor-faktor yang pengecualian. Nah sekarang, keberagamaan seperti apa yang mengandung 8 hikmah itu? Apakah setiap orang yang kemudian beragama, dia itu pasti memiliki 8 hikmah itu? Ternyata Harul Kunik mengatakan tidak. Kata Harul Kunik itu ada beberapa yang harus dilihat dari agama. Keberagamaannya model apa? Rupanya yang menjadikan orang itu keberagamaannya memiliki hikmah yang besar kayak tadi itu dalam penelitian ilmiah itu. Satu, mendahulukan hubungan interpersonal. Jadi agama yang mengajarkan hidupnya mengajari bagaimana bermuamalah yang baik. Bagaimana kita itu memperlakukan orang lain yang baik. Bagaimana kita itu membahagiakan orang lain. Jadi pertama itu interpersonal. Kalau ada orang mengaku muslim tapi dia itu dalam hidupnya hubungannya dengan orang lain itu nggak sehat. Hubungan dengan orang lain itu nggak bagus, selalu bikin gelisah orang lain. Itu biasanya orang itu akan gelisah sendiri. Akan gelisah sendiri itu. Itu yang pertama. Kalau udah gelisah biasanya kan daya imun, daya tahan tubuh akan hilang. Yang kedua, selalu berupaya untuk memperoleh ampunan. Agama yang selalu berusaha untuk memperoleh ampunan. Jangan merasa diri udah jelas surga gitu. Belum tentu kita itu jelas surga itu. Oleh karena itu selalu minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Orang terbaik itu kata Imam Asy'arani itu dalam kitabnya Al-Minat Al-Kubra itu adalah orang yang tidak pernah memandang orang lain lebih rendah timbang dirinya. Jadi nggak boleh itu memandang orang lain itu lebih rendah timbang dirinya. Kalau bisa, pandanglah orang lain sebagai orang yang lebih baik ketimbang dirinya. Boleh kita itu dalam satu sisi lebih baik, tapi ada kebaikan yang mungkin tidak kita miliki, yang dimiliki orang lain. Saya mau tanya kepada jenengan, mana yang lebih baik? Orang yang dia itu ibadah setiap saat kepada Allah, dia itu ibadah terus, dengan orang yang miskin dan ketika dalam kemiskinannya dia masih tetap mengaji, membantu orang lain. Mana di antara dua yang lebih baik? Yang kedua, kan banyak kan orang yang karena merasa dirinya sholatnya udah bagus, merasa lebih baik dibanding orang lain. Belum tentu. Allah tuh punya kalkulasi sendiri itu. Belum lagi masalah urusan hati. Nah itu yang perlu kita, yang paling gak enak itu adalah orang yang duduk di atas kayak saya ini. Biasanya orang yang duduk di atas itu ada godaan-godaan untuk merasa lebih pintar. Padahal bisa jadi itu yang lebih pintar itu yang duduk di bawah. Ada yang duduk di bawah itu walaupun pintar itu diem gitu kan. Banyak orang yang pintar itu diem. Ada yang diem memang gak tahu juga, ya ada juga gitu ya. Ada juga. Jangan kemudian Anda manggut-manggut di bawah. Ternyata lebih cerdas saya gitu. Belum juga itu. Jangan. Itu Allah yang tahu. Nah, yang ketiga, memberikan harapan akan perubahan. Jadi memberikan harapan akan perubahan. Maksudnya begini, dia itu senantiasa memelihara positive thinking. Dia senantiasa itu baik memandang kehidupan. Bahkan memandang orang yang jahat, orang yang jelek itu, dia masih baik. Dia mengatakan masih ada harapan dia itu untuk tampil lebih baik yang akan datang. Mungkin nggak ada orang jahat kemudian menjadi orang baik? Sangat mungkin kan? Mungkin nggak orang baik kemudian menjadi jahat? Juga mungkin kan?
Lantas apa alasan kita menutup pintu surga untuk orang lain dan membuka pintu neraka untuk orang lain? Lagian kita bukan penjaga surga dan kita juga bukan penjaga neraka. Apa kemudian hak kita? Nah, kalau keberagaman model begini yang ada kepada kita, asik Pak. Hidup kita itu akan menjadi lebih cheer up, lebih bahagia, dan lebih membahagiakan. Memberikan harapan kepada orang lain. Saya tadi sepanjang perjalanan ke Jombang baca kitab, asik tuh kitab yang saya baca itu, bercerita tentang orang yang awalnya itu dia itu orang perampok yang dia kemudian berubah jadi baik. Ceritanya begini, ada seorang ulama yang ulama ini gaya hidupnya beda dengan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain kan biasanya ceramah, pengajian, macam-macam. Ulama yang satu ini ada perampok besar. Yang perampok besar ini dibenci oleh semua orang, benci sama dia. Benci semua orang itu. Si ulama ini main silaturahim ke rumahnya perampok ini. Ketika silaturahim, duduk dengan perampok ini santai gitu kan, duduk. Nggak ngomong macam-macam, cuma ngomong apa kabar. Setelah itu duduk, makan situ, nginep di rumah itu. Nginep nggak ngapa-ngapain, perampoknya agak curiga juga. Ngapain nginep di rumah saya? Tapi dia nginep. Setelah itu paginya pamit, terima kasih, saya telah nginep di sini 1 malam. Anda adalah orang baik. Saya ingin pulang. Semoga Allah memberkahi apa yang telah engkau berikan kepada saya, melayani saya. Apa yang terjadi Bapak? 2 hari kemudian perampok ini menangis. Apa katanya? Semua orang memandang saya dengan pandangan negatif. Saya sebagai orang neraka. Tapi sejak kedatangan ulama yang besar itu menginap di rumahku, itu penghargaan kepadaku. Dan sejak itulah saya tidak akan pernah merampok lagi. Dan dia hanya mengajak semua anak buahnya untuk berhenti. Ternyata ulama itu tidak membenci saya. Bagus kan? Makanya kalau ada guru sampean, ada ini, itu ketemu dengan orang nggak baik, jangan dimarahin. Ngapain bersahabat dengan orang itu? Itu kan nah itu kan menurut kita. Menurut ulamanya bukan. Begitulah cara merubah orang lain. Asik ya? Kisah ini inspiratif bagi saya. Dan itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dalam kisahnya kan. Nah, dalam kisahnya Sunan Kalijogo kayak gitu itu. Ada ulama di Madura juga itu malah senang itu sabung ayam itu. Suatu waktu Sumadura mengadakan sabung ayam lengkap dengan judinya itu. Kemudian ketika dia mengadakan, datang semua Sumadura, langsung diteleponkan polisi. Ini banyak orang berjudi, tolong ditangkap. Ditangkap semua. Ini kisah nyata Pak. Kisah nyata. Dan Madura memang tempatnya yang unik-unik itu. Mau nyari yang unik itu ya di Madura itu. Yang keempat, mementingkan memaafkan orang dan dirinya. Jadi maafkan orang lain dan maafkan dirinya sendiri. Karena memang kita itu kemudian terlanjur berbuat sesuatu yang ini, maafkan Allah. Dan kelima, memberikan harapan akan kesembuhan. Kalau ada orang sakit, jangan pernah mengatakan kayaknya memang udah nggak ada harapan sampean ini. Tanda-tandanya itu loh, tangannya itu sudah lembut dan kayaknya dingin ini. Biasanya tinggal menghitung hari. Sudah karena dibilang tinggal menghitung hari, yang sakit itu menghitung Senin, Selasa, Rabu. Jangan kasih pengharapan. Bismillah. Orang yang lebih parah timbang jenengan itu 40 hari dia itu koma, sembuh. Apalagi cuma sampai masih sadar seperti ini. Minimum orang itu menghadapi kematiannya itu, dia menghadapi dengan tenang. Jangan ditakut-takutin. Kalau kita mau nakut-nakutin, nggak usah jenguk ke rumah sakit. Baru nyampe, aduh. Itu bikin sakit hati itu. Hati-hati, serius Pak, serius. Pengalaman saya sebagai orang sakit, yang jenguk saya dulu ketika saya sakit patah tulang yang kedua itu. Ada yang berkunjung itu kemudian ngeri-ngeri itu. Itu yang operasi sebelah itu kan nunjukkan itu ternyata bekas operasinya tidak bagus sehingga tulangnya muncul ulat-ulat. Itu mau dioperasi lagi, merem saya Pak, ulat gitu kan.
Mbok yang ceritanya itu yang enak-enak itu loh, kok ulat yang ceritakan itu, insyaallah. Oke. Apalagi agama semacam apa yang akan menjadikan orang itu memiliki 8 hikmah? Yang berikutnya adalah memberikan jawaban akan masalah penderitaan. Kalau kita itu ada derita, berilah jawaban. Jawaban paling enak ketika kita menderita adalah bahwa semua dalam hidup ini pasti memiliki akhir. Dalam hidup ini pasti memiliki akhir, dan itu menyelesaikan urusan. Lagi-lagi referensinya ketika saya sakit. Kan parah saya ketabrakan yang kedua itu, Pak. Apa kemudian saya mengatakan itu? Saya katakan gini sama Allah, pilihannya dua ya Allah. Saya sembuh, tidak tahu berapa lamanya, atau saya meninggal dunia. Kalau saya sembuh, sembuhkan aku dengan sempurna. Kalaulah aku meninggal dunia, jadikan kematian saya kematian yang terindah dalam hidup saya ini. Dua aja. Likulli syai' lahu nihayah. Setiap sesuatu pasti memiliki akhir. Ya udah jalanin aja. Nah, kita gelisahkan seakan-akan kita menderitanya sampai kiamat gitu kan? Enggak. Makanya ada kematian, biar orang nggak capek-capek gitu. Jadi kematian sesungguhnya itu menyelesaikan masalah itu, nggak capek-capek gitu. Kontraknya badan, jiwanya nggak mati, yang mati cuma badannya. Tapi selalu saya katakan yang menarik itu, badannya masuk dalam tanah, rohnya itu nggak di dalam tanah, rohnya naik ke atas. Berarti lebih mulia roh ketimbang badan. Tapi sekarang orang itu lebih peduli kepada badan ketimbang roh. Jiwa tak diperhatikan oleh kita. Kita memperhatikan badan. Wih, kalau badan kita perhatikan betul itu. Tanya sama ibu-ibu itu. Mau masang kawat gigi harga berapa biar giginya rata. Tapi supaya hatinya rata. Apa ada yang kemudian dia mau bayar 15 juta sama sebagai giginya? Enggak. Oke. Memiliki teladan, role model dalam menanggung penderitaan. Nah, ini menarik, Pak. Jadi itu keberagamaan yang bagus ini, kata Harold Koenig, adalah keberagamaan yang kita punya role model. Ada tokoh yang kita bisa jadikan pegangan dalam hidup. Kan begini, kata ulama. Al-Anbiya, para nabi itu adalah al-mizan al-kubro, timbangan besar bagi kita. Ada yang bertanya, mengapa kok nabi itu kok sampai 124.000 nabi? Kenapa jumlahnya nabi banyak itu? Kok nggak satu aja, kok nabinya banyak? Kan Allah mengatakan, ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Ibrahim juga uswatun hasanah. Semua nabi-nabi itu sebagai cermin bagi kita. Allah cuma ingin mengatakan begini, hidupmu, semua makhluk itu sampai nanti kiamat, setiap makhluk itu pasti memiliki kesesuaian nasib dengan salah satu daripada nabi itu. Mbok ya ikuti role model, ikuti teladan para nabi. Yang kaya lihat Nabi Sulaiman, ya kan? Yang kebetulan miskin lihat Nabi Isa. Yang sakit-sakitan lihat Nabi Ayub. Yang wajahnya ganteng lihat Nabi Yusuf. Yang kemudian menjadi tokoh yang dibunuh, lihat ceritanya Nabi Zakaria. Yang kemudian juga mau dibunuh, itu banyak itu nabi-nabi yang mau dibunuh itu kan banyak sekali itu. Anda lihat, kalau Anda adalah orang yang memiliki bapaknya tidak beragama, lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Kalau Anda adalah orang yang kebetulan apa lagi? Tapi pertanyaan saya, jenengan ini pengennya nasibnya kayak siapa? Banyak yang bilang Sulaiman. Pengennya kaya kayak Sulaiman itu. Iyalah, bismillah. Siapa yang pengen kayak Sulaiman? Anak-anakku. Seperti Nabi Sulaiman siapa? Malu untuk angkat ini. Saya tadi malam cerita di Kuanyar. Kuanyar itu di Bangkalan. Ustaz Mustafa ikut saya tadi malam. Kalau Anda ingin seperti Nabi Sulaiman, ingin kaya, amalannya gampang lah gitu kan. Satu adalah bersyukur terus, tidak pernah mengeluh.
Memang doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Jadi amalan Nabi Sulaiman satu itu adalah dia itu bersyukur dan amal soleh yang banyak. Kalau ingin kaya ini ingin kaya kalau ingin kaya. Yang kedua adalah tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Karena Nabi Sulaiman selalu mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, berdoa. Ada doa khusus Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman itu sebenarnya gampang, Pak. Apa doanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, wa innahu dan sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kamu jangan merasa lebih tinggi timbang saya. Datang ke sini kamu itu memasrahkan diri. Langsung tunduk itu datang kepada Sulaiman dengan bismillah. Tapi bismillahnya Nabi Sulaiman dengan bismillah kita lain, Pak. Apa lainnya? Terjemahannya apa dengan Bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan menyebut nama Allah kan? Ya, dengan menyebut nama Allah. Yang punya Nabi Sulaiman itu Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada dannya itu. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang terjemahan bukan, tidak ada dannya itu. Itu naat man'ut, itu nggak ada uangnya. Yang Maha Pengasih, Penyayang. Atas nama Allah. Karena atas nama Allah itu beda dengan nama Allah. Apa bedanya coba? Biasanya kalau dalam sambutan bahasa Arab itu Bismi Ra'isil Jami'ah, atas nama rektor. Bismi Ra'isil Jami'ah, atas nama rektor. Berarti orang yang dia melaksanakan tugasnya rektor. Ya kan? Jadi bismillahnya Nabi Sulaiman atas nama Allah artinya saya melaksanakan perintah Allah. Jadi laksanakan perintah Allah pertama. Kalau Anda melaksanakan perintah Allah, semua itu akan tunduk kepada Anda. Kalau saya mengatakan ada undangan, saya bikin undangan atas nama Gubernur Jawa Timur. Bupati datang enggak? Datang. Atas nama yang lebih bawah, pasti Bupati enggak datang. Kalau atas nama Presiden Republik Indonesia, itu gubernur-gubernur datang. Kalau jenengan itu atas nama Allah, maka yang di bawahnya Allah itu pasti datang semua, Pak. Jadi orang yang dalam hidupnya itu atas nama Allah, hidupnya itu selalu muafik, selalu sesuai dengan apa yang Allah mau, maka sesungguhnya hidup itu akan tunduk kepada dia. Makanya orang-orang kalau dia itu makomnya itu udah makom dekat dengan Allah itu, hidup itu kan nggak pernah sulit. Nggak pernah sulit artinya dia enjoy aja hidup itu. Bahwa ada kesulitan musibah itu biasa, tapi dia enjoy. Nggak terlalu dipikir. Kalau kita kan Masya Allah, masalah sedikit dipikir itu kan. Dipikir. Padahal nggak punya jenggot tapi juga cabut jenggot itu kan. Kan aneh kan. Mikir. Itu bedanya atas nama dengan nama. Dengan menyebut nama Allah. Cuma nyebut. Ya tapi lumayan lah. Orang kalau udah menyebut kan lumayan kan. Kalau jenengan lagi ditangkap polisi, kemudian Anda menyebut nama Kapolri, lumayan itu. Agak kaget juga itu polisinya. Agak kaget juga itu. Benar, pasti tanya, kok kenal? Gitu. Bolak-balik sebabnya. Saya nyoba seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, mengutamakan kemandirian dan kendali diri. Mampu untuk mengendalikan diri. Itu yang agak sulit memang. Mengendalikan diri, kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau kita out of control, kita itu lepas kontrol, pada waktunya kita akan kecewa dan merasa menyesal. Akan nyesal. Kalau kita lepas kontrol, menyikapi kehidupan apapun, kita lepas kontrol. Pasti. Saya sering kok kecewa itu. Karena lepas kontrol. Saya marah semarah-marahnya kepada orang, seseorang. Setelah marah itu, nyesel saya itu. Ya Allah, ngapain marah itu kan?
Marah itu kan bikin sakit leher, bikin sakit kepala, dan tidak ada yang bayar. Apa ada yang bayar orang marah itu? Lantas ngapain marah? Apalagi udah terjadi itu, dipikir terus tuh. Tapi kan selalu saja ada kehendak untuk marah itu. Apalagi kalau diabetesnya lagi kumat itu. Kalau orang kena penyakit itu diabetes itu gabungannya kan dengan darah tinggi juga. Walaupun katanya pelawak Madura kalau darah tinggi itu obatnya gampang katanya. Apa katanya? Jempol kakinya tusuk, nanti darahnya turun ke bawah. Pasti itu darah rendah nanti katanya kan. Udah meninggal orangnya ini. Ini pelawak yang paling lucu di Sumeneb. Meninggal, sebelum meninggal telepon saya bolak-balik itu. Sebelum meninggal telepon saya bolak-balik. Itu yang saya sebut, orang itu pada titik akhirnya dia memiliki kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia mencari agama. Pada akhirnya mencari agama. Saya itu jadi pelajaran betul. Padahal orang ini paling lucu, orang yang paling terkenal itu. Pelawak yang satu ini, masuk TV juga itu. Ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia, minta telepon saya bolak-balik, teleponkan saya ke Kiai Imam Mawardi katanya. Sampai nelpon sama saya, Kiai, doakan saya mudah-mudahan saya disembuhkan oleh Allah. Kiai itu sering hadir ke pengajian, menjelang kematiannya itu hadir ke pengajian itu. Menjelang kematiannya, datang tuh banyak. Jadi kalau ada orang tidak pernah hadir ke pengajian, tiba-tiba rajin, biasanya hampir mati juga itu. Tidak, yang di sini tidak, insya Allah panjang umur semua. Sip, tenang. Kalau Abah Afandi ini ditanya, Abah Afandi kok nggak datang 2 minggu, banyak yang kangen. Saya bilang urusannya itu banyak, ada hubungannya dengan agama dan tugas yang terakhir itu ngurusi corona lah, gitu kan. Beliau itu tugas ke Jakarta kemarin sama ke Malang. Oke, kemudian ini menjanjikan kehidupan pasca kematian. Nah, ini penting ini, kesadaran akan nanti. Orang itu nggak selesai di dunia. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kapan nanti? Sudah beres itu. Kesadaran bahwa setelah kematian. Wah, ini kesadaran tinggi, Pak. Kesadaran puncak, Pak. Dari rukun iman itu, rukun iman yang sungguhnya paling kuatnya itu setelah Allah itu adalah kesadaran terhadap hari akhir itu. Makanya coba hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, pasca kematian itu penting. Kematian aja penting kok. Orang kalau dalam hidup sombong gitu, coba alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Coba apa artinya itu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Anda itu akan senantiasa berlomba, bergagah-gagahan, bermewah-mewahan. Anda itu sok gawat. Kapan akan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu itu zurtumul maqabir, Anda datang ke kuburan. Maknanya Anda boleh ziarah kubur. Maknanya sampai kamu mati akan seperti itu. Makanya harus ada kesadaran akan kematian. Penting itu sadar mati itu. Dalam bahasanya sarjana muslim yang ada di Swiss, dia mengatakan begini. Sesungguhnya salah satu ajaran pokok dari Islam itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan selalu inna lillahi wa raji'un itu kan ketika ada kematian. Kata dia, harusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu menjadi kesadaran puncak seseorang. Orang kalau ingin hidup yang baik, maka haruslah mati yang baik. Upayakan kematian yang baik, hidupmu pasti baik. Upayakan mati yang baik, hidupmu pasti baik. Ayo sekarang, misalnya begini. Orang kalau suka nyala-nyala sama orang lain, matinya baik nggak? Nggak baik. Supaya baik, jangan nyala-nyala. Maka hidupnya kita bagus. Dan itu betul itu. Saya setuju itu. Saya setuju itu. Saya pikir, saya renungkan, oh iya ya, oh iya benar gitu kan. Dan mati nggak berjanji, Pak. Kapan bisa datang mati itu? Kapan hari itu siapa yang meninggal dunia ini? Ada orang nggak diduga-duga itu meninggal dunia. Sahabat-sahabat saya juga.
Sahabat saya juga. Nah, kemudian yang terakhir, mempunyai komunitas yang mendukung. Salah satunya komunitas pengajian kayak gini nih. Ngaji kayak gini nih hikmahnya banyak, Pak. Jadi dengan berkumpul dengan orang baik. Nah, insya Allah. Tidak usah takut tentang corona, tentang ini insya Allah lah. Setelah ini cuci tangan semua ya. Nah, salaman sekarang Pak Jokowi ada salamannya begini. Tapi Anda salaman sama saya, kalau saya begini juga nggak enak. Dikira saya itu pro salam Pancasila. Kok ya bersamaan salam Pancasila ini. Kalau salam corona tahu nggak? Salam corona itu sepatu dengan sepatu diadu, Pak. Salam corona katanya kan. Jadi nggak salaman. Saya ngikutin 1 minggu ini diskusi tentang hand sanitizer itu. Bisa bikin sendiri kan? Yang terbaik katanya beliau ini. Kenapa corona kok cepat menyebar? Salah satunya corona itu semakin dia itu disakiti, semakin dia itu parah. Menyakiti corona itu dengan kita itu memberikan penghalang corona yang penghalangnya nggak mematikan, cuman menyakiti, itu semakin parah katanya. Caranya gimana? Maka dia corona itu dienakkan. Dienakkannya dipertemukan dengan teman-temannya juga. Bakteri itu salah satunya itu. Makanya dia bilang tadi malam saya ngikutin itu, kalau mau bikin sanitizer itu cukup pakai air yang airnya itu bukan bukan mineral, bukan air mineral. Kalau aqua itu mineral. Ternyata air non mineral itu yang masuk salah satunya itu Clio. Clio itu masuk. Bukan Clio bagus untuk minum, tuh ada lagi. Ini untuk sanitizernya. Clio itu memang dikasih alkohol, alkoholnya 2%. Kemudian setelah itu dikasih G10 namanya, bakteri itu, bakteri positif. G10 diparingi berapa persen? Saya punya itu resepnya itu. Insya Allah kata beliau ini lebih bagus dan lebih kuat ketimbang hand sanitizer itu. Dan dia kan dia orang ini pakai ayat sama hadis semua ininya. Dia ceritakan, kok masuk ke akal saya itu. Masuk ke akal saya. Ditanya, orang ini dokter profesor. Prof katanya, itu kok pakai alkohol? Kan enggak untuk diminum. Dan yang kedua, alkohol itu kalau masuk ketemu dengan bakteri ini, alkoholnya nanti akan berkurang sampai menjadi zero. Sampai menjadi zero. Oh asik juga. Jadi saya ikut kuliah tentang itu. Jadi kalau repot kan sekarang kan agak sulit nyari hand sanitizer kan, bikin sendiri aja. Atau at least minimum pokoknya rajin-rajinlah wudu. Nah sekarang tajdidul wudu, memperbaharui wudu jadi penting juga kan. Jangan nunggu kentut baru wudu. Ya enggak kentut juga wudu boleh gitu kan. Insyaallah. Kalau ingat wudhu itu saya ingat sama orang yang dia itu sakit, setiap bangun pasti setiap ini aku mau wudhu. Setelah tanya kenapa kok mau wudhu terus? Kan waktunya sholat, dia selalu ikat sholat, jadi mau wudhu terus itu, mau wudhu terus. Wah asik juga ya kerinduannya kepada sholat dan agama. Baik, ini adalah penelitian ilmiah. Sekarang ini kan baru penelitiannya ini tahun 1999. Penelitiannya, apakah kita itu ketemu dalam Al-Quran? Ini semua ini, yang kita sebutkan ini, ada nggak dalam Al-Quran? Ternyata kok saya ketemunya itu di surat Al-Furqan. Kita bandingkan kriteria keberagaman di atas dengan kriteria hamba pilihan menurut Al-Quran. Di apa? Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Subhanallah. Jadi Quran itu betul sumber ilmu pengetahuan, Pak. Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Jadi salah orang kalau menganggap bahwa Al-Quran pasti bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada kontradiksi antara Al-Quran dengan sains, teknologi. Salah, Pak. Ada seorang ulama yang dia tidak pernah sekolah SD, tapi hafal Quran. Dia ngomong sama saya begini, semua ilmu yang ada di muka bumi ini, nak, katanya sama saya, itu ada di Al-Quran semuanya. Canggih juga. Canggih juga. Tidak pernah kuliah SD, sekolah SD nggak pernah dia. Tapi Qurannya mantap, hafal 30 juz juga itu.
Dan itu bisa dibolak-balik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Orang ini. Rata-rata kalau kita kan dari atas ke bawah, itu pun loncat-loncat sendiri kan. Kalau ini enggak, dari bawah ke atas runtut itu. Dari bawah ke atas. Makanya kalau beliau mengadakan lomba hifdzul Quran, menarik Pak. Dia bilang, yang lulus siapapun tidak ada juara 1, 2, dan 3. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya ketika di atas panggung, semuanya saya berangkatkan haji. Menariknya, tidak ada satupun yang lulus. Ayat ini, ayat sebelumnya apa? Bingung tuh. Kemudian ditantang oleh beliau. Sekarang Anda tanya sama saya. Mau tanya 7 ayat sebelumnya atau berapa ayat sebelumnya? Tanyakan kepada saya. Ditanya mana anak Pak? Ayat ini misalnya kan. Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 7 ayat sebelumnya langsung dibaca oleh beliau, Pak. Enggak sekolah MI, enggak sekolah SD. Asik. Kok bisa gitu kan? Nah itu. Kok bisanya itu menarik. Makanya saya tertarik sama orang ini. Kalau ngobrol sama saya biasanya itu mulai jam 1 sampai jam 3 menjelang subuh. Biasanya malam-malam kalau ngobrol dengan saya. Oke, sekarang buka Al-Quran ayat 6375. Nih, 1 Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mengganggu mereka, mengolok-olok mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung selamatan. Mengandung keselamatan. Apa artinya? Enggak melayani. Orang bodoh itu enggak perlu dilayani. Kalau Anda melayani orang bodoh, pangkat Anda turun jadi bodoh juga. Masa Anda sudah kuliah debatnya sama SD kelas 2? Ya kelasnya berarti kelas 2. Ya, qalu salama. Ini yang pertama katanya. Ini kan masuk yang tadi kan hubungan interpersonal loh. Yang bagus. Yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Menikmati hidup, rendah hati. Buku yang saya baca tadi itu mengatakan begini. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam hidup ini adalah orang yang walaupun dirinya itu memiliki posisi mulia, tapi dia mendudukkan dirinya sebagai orang yang biasa-biasa saja. Walaupun dia berpangkat tinggi, tetapi dia macaknya, perbuatannya, dia bagaikan orang biasa. Ketemu dengan orang, assalamualaikum, gimana kabarnya? Duduk bareng. Udah ngobrol. Coba kalau ada pejabat seperti itu, canggih Pak. Jangan pejabat kongko-kongkonya kemudian di kafe-kafe terus Pak. Orang desa tidak kenal kafe. Datangi ke sawah, duduk di pematang sawah. Sudah santai itu, makan ketela pohon rebus. Ketela pohon lagi babnya. Asik kan? Saya kemarin ada tamu dari Besuki. Saya bilang, kan ngundang saya. Jenengan besok nggak usah repot-repot. Jangan sediakan daging sama saya. Cukup urap-urap. Yang kedua, ndak usah bikin susu kopi macam-macam. Cukup air kelapa. Kalau ada air lahang apa namanya situ? Legen yang asli mantap. Siap Kiai. Itu di tempat saya itu legennya banyak katanya. Mantap. Cukup itu. Setelah itu jenengan duduk, ketika duduk dengan saya, lututnya diangkat satu tadi itu kan. Mantap itu sudah itu. Sambil makan ketela pohon, ngobrol itu. Ngobrolnya kemana-mana. Itulah bahagia Pak. Bahagia bukan duduk di kafe, kemudian duduk, ya apa ini. Itu masalah besar. Masalah besar itu. Saya paling suka ini. Kapan hari itu? Malam apa itu? Saya mau nelpon Pak Iskandar itu.
Maunya tak suruh kesini tapi kemalaman itu. Saya pengen duduk-duduk di luar itu, mau duduk di luar. Ya, sambil maunya Pak Iskandar beli pisang goreng, bawa ke sini kita ngobrol gitu kan. Mau ngundang Abah Afandi sibuk, bahkan mau ngundang Mas Saikun sudah sangat sibuk gitu kan. Jadi akhirnya ya Pak Iskandar itu andalan saya saat ini itu. Pak Iskandar datang gitu kan. Siap Kiai berangkat. Pak Umar saya absen ini, lama Pak Umar saya absen ini, mana Pak Umar itu kan? Iya kemarin nggak datang, Pak Budi yang datang, katanya kehujanannya, nggak apa-apa sih. Ini jenengan semua saya hafal ini, alhamdulillah wajahnya ada di kepala saya. Makanya kalau saya kemana-mana saya doa itu selalu muncul wajah-wajah alif lam mim ini. Ya Allah, itulah cara kita membangun hubungan hati. Walaupun jasad kita tidak sering bertemu, yakinlah hati kita selalu bertemu. Setuju, Pak? Oke, santai. Jadi yang pertama ini apa katanya? Jadi yang pertama tidak sombong bila bisa jalan bumi, bila disapa orang jahil, jawabannya dengan salam damai aja deh. Enggak usah dilawan. Enggak usah dilawan, apalagi jenengan kemudian posting di Facebook, posting di WA, di Twitter, ada yang ngoceh, ada yang mendebat. Memang kan kerjanya orang begitu toh. Orang sekarang itu lihat judul belum tahu isinya, lihat judul udah ngamuk duluan. Ini kemarin ada kasus punya saya diviralkan, ada video saya yang di Pamekasan diviralkan, tapi dipotong. Nah ada yang ngamuk di bawah itu, macam-macam ngamuknya itu. Saya cuma ketawa aja. Tapi orang lain yang ngelawan kan, goblok katanya iwonya. Kamu cuma tahu judulnya nggak dengerin udah ini goblok. Saya cuma baca aja, lihat aja nonton sandiwara gitu kan. Biasa, siapapun mesti. Ayo, lihat jenengan nulis aja nih. Wah, pro kontra. Ini bukti bahwa hidup ini jangan pernah berharap semua orang setuju dengan kita. Pasti suatu waktu itu ada orang yang nggak setuju kepada kita dan itu biasa. Jangan sakit hati. Ada jamaah yang nggak suka, biasa itu. Jangan sakit hati dan tak usah kita itu kemudian merayu-rayu supaya mereka itu tetap dengan kita. Suka-suka, barangkali itu terbaik menurut Allah bagi kita. Nggak usah, makanya nggak usah macam-macam dalam hidup ini. Jalanin aja. Itu biasa dan semua punya masa. Ini pertama masih. Yang karakter pertama dan karakter kedua tidak sombong. Dan bila disapa orang jahil, dia itu tidak melayani. Yang kedua, karakter yang ketiga ini. Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Apa artinya? Dia memiliki kesadaran diri dalam beragama yang sangat bagus. Sesuai dengan yang tadi tak? Subhanallah, Quran itu luar biasa, Pak. Luar biasa Quran itu. Malam sempatkan. Maknanya ini salat sama sujud wa qiyamah. Ada mau maknanya itu, qiyamah itu dengan melaksanakan segala hal kebaikan pada waktu malam hari itu. Pada sujud wa qiyamah. Ada maknanya langsung salat. As-shalah, as-silah, itu katakan bersama kan? As-shalah itu salat, as-silah, silah itu silah, as-silah, silah itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada karakter yang ketiga, senang beribadah waktu malam. Ya Allah. Memang asik malam itu asik. Malam Jumat kemarin saya ceramah di Pasongsongan, Pak, di Sumeneb Utara ini. Setelah itu diajak sama jamaah untuk mancing di laut. Jadi naik perahu, mancing ke laut, Pak. Wah, menarik sekali, Pak. Agak jengkel juga saya sama ikan itu. Rupanya tahu bahwa akan dipancing itu. Nggak dapat, Pak. Walaupun akhirnya dapatnya tapi belut katanya. Dikira ular, Pak. Belut yang kuning yang padang itu. Saya yang dapat itu. Katanya ini nggak biasa dimakan ini katanya. Dibuang aja langsung. Nah, cerita sama Pak Yasir, kata Pak Yasir, itu enak itu Kiai katanya kan. Aduh, saya nyesel nggak dibawa pulang itu.
mau kasihkan nama Pak Yasir. Iya serius. Yang mau mancing boleh juga itu. Oke. Yang ke selanjutnya 6566. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang sangat kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini karakter keempat. Berarti apa? Karakter keempatnya memiliki kesadaran akan hari akhirat demi selamat dari api neraka jahanam. Masuk yang tadi juga kan? Itu yang saya bilang. Ternyata betul, kalau akal sehat digunakan dengan baik, dengan metodologi yang sehat, dia pasti menemukan kesimpulan yang sehat, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu adalah kesimpulan dari Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dia mengatakan bahwa tidak mungkin wahyu itu bertentangan dengan akal sehat. Tapi ingat, akal sehat dengan metodologi yang sehat. Makanya belajar metodologi berpikir. Ada caranya itu. Jangan kemudian ini sendiri-sendiri. Kemarin lagi rame itu di Twitter itu. Ada orang yang mengatakan bahwa semua binatang itu adalah ulama gitu kan. Wah, unik sekali itu, ramai. Nah, itulah kalau orang nggak pernah ngaji, kadung diustadkan. Jadi dia kemudian mencari ayat langsung ditafsirkan sendiri. Lah kok aku sih ngomong katanya kan. Mau apa awakmu gitu kan. Udah salah, ngeyel lagi. Orang menafsirkan ayat itu ada caranya apa? Ada manhajut tafsir. Ada manhajut tafsir. Hukum ada manhajut istimbat. Oh bagus ini. Ini ntar lagi ada disertasi bagus. Ya nulis Kiai Bangkalan. Nulis tentang diksi Al-Quran. Nah, kapan-kapan kita akan cerita itu. Dia nulis tentang Fadil Soleh As-Samarai. Nah, kitabnya dia, bagus. Mengapa Al-Quran bicaranya pakai ayat ini? Mengapa pakai ayat ini? Wah asik Pak. Semakin membuka pikiran kita bahwa ada banyak hal yang kita masih belum tahu. Ada banyak hal yang kita masih belum tahu dalam hidup ini. Yang selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina, dan orang-orang idza anfaqu, yang ketika dia itu menafkahkan, menggunakan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka juga tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian itu. Artinya jangan kikir, membelanjakan Bu, membelanjakan. Nanti jenengan tanya, "Loh, Abu Bakar kenapa kok disumbangkan semua?" Apakah itu nggak menyalahi ayat? Enggak, lain lagi. Bukan. Umar separuhnya. Tapi itu memang tentang uang itu godaan hati, memang betul itu. Karena memang hati kita masih merasa kalau nggak punya uang kita menderita. Itu aja. Kita kadung mengatakan kalau nggak punya uang menderita. Padahal belum tentu juga kan. Belum tentu juga. Ini kemarin siapa yang nulis itu? Apa Dahlan Iskan yang nulis atau siapa itu? Orang yang paling aman di musim corona kalau lockdown, kalau betul-betul lockdown, tidak ada aktivitas, tidak ada orang ke kantor, tidak ada orang kemana-mana, nggak ada, orang sekolah nggak ada, semuanya tinggal. Itu maka akan ada kemacetan ekonomi. Ketika kemacetan ekonomi, orang yang paling beruntung adalah orang yang dia punya uang banyak, karena dia itu bebas dari kemiskinan katanya. Saya analisa semacam ini bikin panik kan, bikin panik orang. Kalau kita Bismillah, yang penting berdoa ya. Ada doa yang diajarkan oleh Imam Sya'rani juga. Imam Sya'rani ini mengijazahkan doa khusus untuk wabah ini. Beliau itu kemudian nyampe ke kita doanya ini dari
seorang Habib Syekh di Yaman. Ada nyampe ke saya juga itu, saya sedang tashih. Setelah saya tashih, nanti saya minta Nak Sarip supaya nuliskan itu, dituliskan, nanti biar di-share ke jenengan di grup ya. Nanti dibaca. Katanya, kata beliau, kata Imam kata orang ini, sungguh kami telah membuktikan doa ini ternyata mujarab. Kita terhalang dari musibah itu. Kalaupun kita sudah tertimpa, akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti biar ditulis, nanti di ini. Oke, Bismillah. Bismillah. Oke, berarti karakter kelima memiliki sikap hidup yang seimbang, balance dalam penggunaan harta benda yang dimiliki. Jangan berlebih-lebihan. Orang berlebih-lebihan itu biasanya akan ini. Kikir juga jangan. Kikir juga nggak enak. Pak kikir itu, bakhil itu dibenci Allah, bahkan juga dibenci manusia. Bahkan orang bakhil itu dibenci pula oleh orang yang juga bakhil, Pak. Orang yang bakhil itu benci sama orang baik. Awak mau coba bahil-bahil ngaku, coba medit-medit. Padahal dia sendiri medit, Pak. Berarti memang tidak ada orang yang senang sama orang medit itu. Insyaallah. 6871. Walladzina la yat'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dari Allah. Nah, kecuali kalau bertobat nanti ini illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ulaika, orang itu akan digantikan kejelekannya dengan kebaikan. Kalau man taba, orang itu bertaubat, wa amanah, kemudian beriman, wa amila salihan, wa amila amalan salihan, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Oke, berarti karakter ke-6 dan ke-7 kuat dalam beriman dan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah karakter yang ke-6, ke-7. Karakter ke-8, Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau dia berkumpul dengan orang-orang yang sia-sia. Ini karakter ke-8. Jadi jangan sumpah palsu, jangan memberi kesaksian palsu. Ini biasa kan, makanya ada rembuan nanti. Biasanya rembuan dengan pengacaranya, nanti ngomong begini, ngomong begini, ngomong begini. Jarang untuk kayak sahabat zaman Nabi langsung mengaku saya bersalah, ini kesalahan saya. Zaman Nabi kan begitu toh. Sekarang nggak ada, Pak. Dia itu mencoba berkelit supaya dirinya aman. Dia lupa bahwa dia tidak akan pernah aman dari catatan-catatan malaikat dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nggak benar omongannya, kita nggak usah inilah, berlalu aja lah. Memang jangan terlalu sering duduk dengan orang-orang yang negatif. Itu biasanya itu akan menular kepada kita, menjadi kebiasaan. Yang positif-positif aja. 73. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yaghirru 'alaiha summan wa 'umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapi sebagaimana orang-orang yang tuli dan buta. Dikasih tahu itu, dituturi itu, harus diterima. Itu pilihan, hamba pilihan. Dikasih tahu ini loh kebenaran, nah ya udah terima. Jangan kita itu sulit untuk dituturi. Kan selalu saya mengatakan itu malam tu'adzibhu
al-mawa'idh, orang yang tidak bisa diajari dengan al-mawa'idh, dengan mau'izah, dengan peringatan, biasanya ad-dabathu al-hawadis. Biasanya dia dikasih al-hawadis, dikasih ujian musibah. Makanya jadi orang ditutur-ituin. Dan paling enak kalau saya, Pak, kalau saya lagi dapat musibah itu paling enak saya datang ke guru saya. Saya datang ke guru saya, ini saya ada musibah begini-begini. Guru biasanya ngomong tuh di antara dua. Satu yang paling sering saya dengan sabar, hidup sudah ada yang ngatur. Titik sudah. Yang kedua, yang saya gunakan, sudahlah tenang saja hidup itu. Nah itu yang saya pakai itu, tenang woi. Selalu saya katakan begitu tuh dari guru saya itu, dari guru saya, dan itu betul menenangkan hati saya. Saya kan nggak bilang ke jenengan tentang apa yang tertimpa kepada keluarga saya, kepada saya. Tetapi ya saya jalanin aja. Ini bagian hidup saya. Ujung-ujungnya lah selesai. Walaupun ujung-ujungnya selesai bisa jadi mati, ya nggak apa-apa. Ini mau apa lagi? Oke, kata ke-9, bila dibaca ayat Tuhan, didengarnya baik-baik, tidak memperlihatkan sikap sombong dan congkak seperti orang munafik dan orang kafir. Nah, yang terakhir, coba kita lihat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami. Di sini terjemahnya istri-istri kami. Sebenarnya pasangan. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, jadikan imam bagi orang bertakwa. Anda lihat, Rabbana hablana, pertama kali itu azwajina. Kata ahli tafsir, ba'dul mufassirin mengatakan ini pentingnya azwaj, pentingnya pasangan dalam hidup. Disebut tuh azwajina pertama kali itu, karena memang berpasangan itu menentukan bahagia tidaknya kita. Azwajina duluan, pasangan. Azwaj itu pasangan, tidak mesti istri, bisa jadi suami. Rabbana hab lana min azwajina. Nanti dengan berdoa nggak pakai ini ibu-ibu. Wah itu kan istri-istri. Kan saya bukan istri. Kan saya sudah istri gitu kan. Anda pasangan. Ada memang banyak terjemahan Departemen Agama yang agak ini. Coba ada ayat wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Coba apa artinya itu? Ayat apa itu? Ramai itu kemarin itu di ujian disertasi itu ramai itu. Terjemahan Departemen Agama salah itu. Wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Itu kalau di terjemahan Kemenak. Jangan sampai kebencianmu kepada sebuah kaum itu menjadikan dirimu tidak adil. Salah itu. Yang benar adalah jangan sampai bencinya orang lain kepada dirimu menjadikan kamu tidak adil. Anda tidak boleh benci kok. Wah asik itu kan. Oke, berarti yang ke-10 memiliki kesadaran komunal, berdoa untuk diri sendiri dan juga keluarga serta seluruh anak cucu. Jangan hanya sendiri, tapi untuk komunal, untuk orang banyak. Semoga kita semua oleh Allah disayang dan dicinta. Apa yang akan didapat? Yang akan didapat, coba ayat 75-76. Kalau kita menjadi hamba pilihan, persis dengan kesimpulan yang tadi di atas, apa katanya? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyyah wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Surga itu hasunat mustaqarra wa muqama. Surga itu tempat-tempat yang baik, sebaik-baiknya tempat dan tempat kediaman. Semoga kita menjadi ahli dari surga semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.